Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ini adalah minggu ketiga kita memulai praktikum. Ini pada pertemuan pertama ini ada kelompok ketiga ya. Saya salah ya. Seharusnya cuma ada 2 kelompok ya. Tidak masalah. Presensi silahkan untuk presensi dengan klik tombol present. Nah, klik tombol present. Disesuaikan dengan kelompok praktikumnya yang sesuai dengan pembagian yang ada di sima.wasm.ac.id. Tidak ada masalah untuk presensi ya, mahasiswa semuanya. Silakan nanti kalau jika memang belum bisa, silakan membuat diskusi praktikum new discussion ya di pertemuan yang ketiga. Baik, pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita baru loading, sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam metode klasifikasi dan penggunaan supervise. Di dalam pertemuan ini, kita akan menangani banyak data mentah, algoritma pembelajaran mesin. Nantinya diharapkan data yang kita olah ini formatnya harus benar-benar numerik ya. Untuk menyiapkan data lalu diserap atau diproses oleh algoritma mesin pembelajaran mesin, kita harus memprosesnya terlebih dahulu dengan mengkonversinya. Jadi kita katakan dengan konversi numerik. Nah, ini kode ini nanti silakan dipraktekkan. Nah, ini ya, silakan menggunakan Anaconda Navigator, silakan menggunakan Google Colab bebas. Oke. Hasil pengerjaan saudara nanti, nah ini karena saya sudah membuat, silakan nanti membuat new notebook ya. Saya coba buka yang ada dulu ya. Oke. Pertemuan 03 kecerdasan buatan nama M saudara. Oke. Kita praktekkan yang ada di sini ya, mahasiswa semuanya. Ini kita menggunakan data yang sudah diketikkan di sini. Nah, saudara sekalian melihat di sini adalah kita mengetikkan library-nya. Nah, ini input data ini adalah kita ini, nah ini buat dalam satu baris saja ya. Nanti kalau terjadi error, jadi kita bisa membenahinya. Saudara lihat di situ, ini kita tidak ngeload data sama sekali. Kita meng-create data yang ada kita ketikkan di script ya. Jadi ini kita close. Lalu selanjutnya adalah membuat binaries data di mana di sini threshold-nya itu 2,1 ya. Yang nantinya di atas atau di bawah 2,1 nilainya 0 ataupun 1 nanti ya. Kalau di sini kita nanti bisa melihat ya hasilnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Oke.
Kita hapus, kita running. Jadi di sini di atas 2,1 nanti bernilai 1. Di bawah 2,1 dia bernilai 0. Ini minus ya. Minus berarti di bawah 2,1. Nah, ini adalah transformasi dari data binaris. Yang artinya semua angka yang saudara berikan di sini, input datanya, ini akan dirubah sesuai dengan nilai threshold-nya. Selanjutnya, kita praktekkan yang min data. Nah, oke. Nah, saudara lihat di sini. Jadi di dalam script ini, ya, kita akan mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya. Standar deviasi dari data tersebut. Nah, itu ya. Nah, saudara lihat di sini. Nah, ini rata-rata berarti kan dijumlahkan semua dibagi dengan hasilnya, dibagi dengan jumlah banyaknya data, gitu ya. Standar deviasi nanti saudara lihat di Google ya untuk apa namanya rumus standar deviasi seperti itu ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada tiga fitur atau 3 kolom ya dalam satu baris gitu ya. Standar deviasi dan rata-ratanya. Nah, terus selanjutnya remove ya. Nah, kita lihat di situ. Oh, ini sama, mohon maaf. Oh, benar ya. Maaf, sebentar. Oh iya, benar ya. Benar. Di sini dikatakan data calling. Seperti itu atau bukan tadi ya. Nah, ini. Jadi di sini remove min. Nah, jadi proses dari praktikum ini di mana nanti semuanya dirubah ya. Semuanya dirubah berdasarkan transformasi binaris data, menghilangkan rata-rata, maksudnya mencari nilai rata-rata dan standar deviasi, lalu di sini menghilangkan nilai rata-ratanya. Nah, terus kita mencoba untuk scrolling, range-nya 0 sampai 1 seperti tadi yang dirubah ya. Normalisasi data, nah nanti kita lihat di situ hasilnya. Nah, oke. Kita lakukan lagi ya, mahasiswa semuanya. Nah, ini skrip-skripnya ini silahkan dicoba ya semuanya. Nanti tolong diperhatikan betul-betul maksud dari skrip tersebut. Lalu apa namanya pada saat proses, nah ini mencari nilai maksimal dan scrolling-nya ini, scrolling range-nya ya 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 ya, ini feature range-nya. Minimal dan maksimal skala. Yang terakhir itu adalah normalisasi data. Dia menormalisasi datanya. Tidak sebesar ini ya. Jadi dia antara 0 sampai 1. Ini bahkan ada yang minus 0. Tidak masalah karena ini sampai minus 1 sampai 1 ya. Seperti itu.
Jadi agar proses di dalam pembelajaran mesin itu tidak terlalu lama, makanya kita harus merubah keseluruhan data itu yang nilainya lebih besar dari nol, kurang dari nol, bahkan lebih kurang sekali, minus sampai seperti itu, agar prosesnya tidak terlalu lama dan pembelajaran mesinnya tidak terlalu repot, sehingga kita melakukan yang namanya transformasi data, merubah data, di mana ada teknik binaris, ada mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Ini yang nantinya datanya ini kita masukkan ke proses selanjutnya, apapun itu yang akan nanti kita gunakan. Nah, ini ada menghilangkan nilai rata-rata, lalu mencari nilai tertinggi dan terendah dannya, lalu di sini ada menormalisasi datanya. Nah, ini silakan saudara praktekkan keseluruhannya ya. Jadi ini masuknya ke sini tadi ya. Tadi pre-processing data ya sudah dilakukan. Lalu kita membuat label encoding-nya. Di dalam label encoding ini, ini ada dua ya. L1 dan L2. Nah, ini ya. Proses normalisasi pertama dan normalisasi yang kedua. Nah, selanjutnya masuk ke dalam label encoding, di mana di sini kita akan melakukan klasifikasi. Nah, biasanya dari data-data yang ini, nah ya data nah, ini akan nanti kita beri label atau kita klasifikasikan. Coba kita lihat. Nah ini ya, input label red, black, red, green. Nah ini. Nah, hasil mappingnya ini. Jadi dia itu akan merubah dari bahasa manusia ke tipe data yang numerik. Nah, setelah ini black itu diberi nilai 0 dan lain sebagainya, lalu kita encode values-nya. Kita bungkus values-nya. Seperti itu ya. Saudara lihat di situ. Dari label, misalnya kita ngambil green, red, black. Nah, ini nilainya berapa? Ini karena kita sudah memberikan mapping. Nah, memberikan mappingnya bagaimana? Ini caranya, create label encoder. Dia memanggil pre-processing. Ini nama pre-processing ini adalah library dari Escalon. Lalu label encoder ini langsung memberikan fungsi memanggil fungsi label encoder untuk apa di sini. Jadi kita fitkan, kita berikan label dari data-data ini. Nah itu ya mahasiswanya ya. Nah, kalau ini kan perulangan, jadi dia mencetak sesuai dengan banyaknya data yang ada di sini. Nah, ya. Nah, ini diberikan tes label. Tes itu menguji dari label tadi apakah berhasil benar-benar green itu memang satu. Nah, ini dites. Caranya seperti itu. Lalu dibalik, misalnya kita memanggil nilainya, apakah nanti juga bisa juga. Nah, ini ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Itu namanya label encoding. Lalu ada klasifikasi logistik regresi. Di mana di sini teknik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel input dan variabel output. Variabel input ini diasumsikan independen dan variabel output disebut sebagai variabel dependent. Dependen itu tergantung, independen itu yang bebas ya. Variabel terikat hanya terikat, maksudnya seperti itu. Independen itu yang tidak terikat. Variabel terikat yang dependen ini hanya dapat mengambil satu set nilai tetapnya. Nah, ini. Kita memanggil library NumPy yang nanti disingkat NP. Kita memanggil library matplotlib. Nah, ini apa? Untuk visualisasi yang kita singkat sebagai PLT. SPLT itu singkatnya. PLT itu maksudnya library matplotlib.pyplot. Nah, ini dev ini, nah, ini adalah membuat fungsi.
fungsinya namanya visualis classifier, di mana nanti ada classifier, terus ada variabel X dan Y, X kecil dan X besar dan Y kecil ya. Nah, ini di sini mendefine the minimum and maximum values for X dan Y yang nantinya digunakan untuk mass grid. Nah, lalu define the step size. Nah, ini step size-nya didefinekan, dideklarasikan 0,01. Kita langsung tetapkan step size-nya. Define the mass grid dari X dan Y values-nya. Nah, ini NP tadi, NumPy tadi. Mass grid ini apa namanya tadi? Fungsinya ya, fungsi mass grid di sana. Di arrange minimal X-nya, maksimal X-nya, step size-nya. Lalu kita running classifier, outputnya nanti memprediksi ya, classifier.prediksi. .predict di sini. Lalu kita tajam output array-nya. Nah, kita buat plot untuk visualisasi, digambarkan. Kalau ini ada memilih warna kalau ini ya. Nah, ini scatter. Scatter itu titik-titik biasanya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Oh, ini enggak ada hasilnya ini. Oh, ini. Mohon maaf. Ini hasilnya seperti ini. Bagi ada 4 itu ya. Coba kita, ini sama enggak ini? Hasilnya sama tidak? Nah, bismillah. Nanti silakan dicoba semuanya sampai yang mana? Naive Bayes ini sudah masuk ke teknik-tekniknya ya. Naive Bayes, confusion metric. Confusion metric itu untuk mengevaluasi hasil dari klasifikasinya. Nah, ya, mengevaluasi dari hasil klasifikasinya. Akurat tidak ini? Nih, akurasinya 73% ini. Nah, ini kurang ya. Di bawah 90 itu kurang bagus gitu ya. Nah, yang besok materi yang besok minggu depan kita sampai confusion metric. Jadi di dalam praktikum ini saudara akan melakukan pre-processing, yaitu mentransformasi datanya, lalu memberikan ini label di data tersebut. Terus kita coba metode klasifikasi regresi, nah, ini yang akan kita coba ya, dengan naive Bayes. Nah, kedua metode klasifikasi ini untuk menguji hasilnya, kita lakukan yang namanya apa? Confusion metric. Confusion metric itu adalah suatu langkah atau metode untuk menguji hasil klasifikasinya, apakah akurasinya itu baik atau tidak. Nah, makanya outputnya di sini adalah akurasi. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Oh, ini saudara lihat kalau kita membuat sebuah fungsi, gitu ya. Ini kita harus tabulasinya harus benar. Nah, kalau dia tidak benar, dia akan terjadi error. Oke. Wait a minute. Kita lihat tabulasinya. Oke. Define the step size. Semuanya masuk di situ. Jadi semuanya masuk di define ya. Apakah seperti itu? Kita coba cari tahu ya mahasiswa semuanya ya. Oke. Hati-hati memang kita untuk mempraktekkan bahasa Python karena dia sekali nanti menjorok. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan.
Jadi kalau ada hashtag itu artinya dia memiliki hashtag ini ya. Ini tuh dokumen atau catatan ya. Catatan dari skrip itu tuh menjelaskan mengenai apa. Nah, kita membacanya itu dari catatan tersebut. Jadi kalau tidak menggunakan hashtag ya nggak masalah. Cuma biasanya saya diberi hashtag agar bisa untuk, nah kan. Jadi ini mahasiswa semuanya, ini adalah fungsi yang memang tidak menampilkan apapun, tapi fungsi ini yang akan kita buat ini nanti akan kita lihat. Nah, ini di example yang kedua. Example yang ke-1 untuk mempraktekkan logistik regresi ini hanya membuat fungsi visualisasi classifier. Nah, untuk nanti apa namanya? Untuk nanti lah ini ya, from utilities import visualisasi classifier. Nah, ini utilitiesnya harus ada nih, file utilitiesnya ya. File utilitiesnya itu harus ada. Nah, ini pasti error nih kalau di running. Kita lihat di sini. Nah, karenanya kita nanti eskalon. Oke. Matplotlib ada. Oke. Kita nih di luar dev ya. Kita langsung coba yang ini nih. Nah, ini kita coba buat yang ini. Mana ini? Bismillah, ini datanya. Kita copy ke sini. Nah, ini harus dalam satu baris. Nah, bismillah, mudah-mudahan bisa ini. Tidak error. Nah, kita running. Bismillah. Ini visualisasi ini akan dipanggil di sini. X dan Y. X dan Y itu dari sini. Datanya itu ini. Nah, itu ya mahasiswa semuanya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari logistik regresi. Dia membagi menjadi 4 kelas, 1, 2, 3, 4, di mana datanya ini, saudara lihat, sudah terbagi. Nah, gitu ya mahasiswa semuanya ya. Ini tadi ada from utilities. Ini utilities itu kita memanggil library utilities. Dan ini nggak ada ya. Dan ini nggak ada utilities. Nah, saya tidak memberikan file utilities di sini. Mohon maaf. Nah, terus naif bias. Waduh, ini datanya multivariate NB. Nah, ini yang harus, oh ini saudara download ini. Coba ini ya. Kita copy. Nah, ini. Data multivariate NB ini di download ini. Ini sudah disediakan datanya ini. Nah, ini ya datanya di download di situ. Kita download ini data multivariate NB. Download. Sudah download, tinggal nanti kita upload di sini datanya tersebut, data multivariate NB. Nah, kalau yang tadi ada keterangannya enggak dari utilities tadi? Oh, enggak ada keterangannya. Oh iya. Yang utilities alhamdulillah tidak kita gunakan. Yang naif bias, ya datanya ini ya sudah diberikan ya tadi. Ini shortcutnya di download ini, di paste. Ini kan shortcut ya.
paste, nanti silakan download yang ini ya. Nah, ini data-data ini yang nantinya kita gunakan selama praktikum ini nantinya. Nah, nih data multivariate NP. Kita buat baru code lagi. Nah, wah banyak. Confusion matrix perlu data tidak. Jadi yang ini kita copy. Nah, itu utilities. From utilities ini kita nggak pakai ya. Ini yang from utilities. Nah, kita pakai yang tadi ini. Nah, ini nggak usah dipakai ini. Ini cukup yang ini saja di copy ini. Nah, dev ini di copy saja. Nah, nah, ini satu baris ya, hati-hati tabulasinya. Terus masukkan input. Nah, ini datanya tadi tuh. Nah, oke. Hati-hati. Nih, loading data ini ya sama ya, dipastikan namanya sama. Nah, nanti kalau bingung, tinggal copy paste saja. Ini, oh ini seharusnya pakai dalam kurung dia. Nah, itu coba kita lihat pakai dalam kurung nggak ini. Classifier. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini kok nggak ada dalam kurungnya ini. Data multivariate. Nah, input file. Ya, coba kita running nanti ya. Kalau ada error, ya tinggal kita baca errornya seperti apa. Oke. Ini yang nanti saudara lihat. Nah, ini kalau bingung ya. Kalau bingung tinggal di gini aja. Apa maksudnya? Diberikan spasi ya. Agar nanti ini namanya classifiernya menggunakan Gaussian. Kita membuat training X dan Y. Lalu kita membuat variabel prediksi di sini. Akurasinya 100 kali prediksi, penjumlahannya nanti. Penjumlahan dari prediksi, jumlahnya ada berapa, dibagi dengan jumlah banyaknya data dikali 100%. Ini akurasinya, nilai desimalnya di belakang koma ada 2. Lalu kita memanggil fungsi visualis classifier. Nah, ini ada koma, tinggal kita arahkan ke sini. Nah, ini juga visualisasi classifier. Ini ada koma lagi. Nah, mana lagi ini? Precision. Ini ada koma. Recall. Wah, ini recall nih. Jadi menghitungnya ini akurasi, presisinya, recall values-nya, F1 values. Nah, kita coba running. Bismillah, mudah-mudahan bisa berhasil. Akurasi naif bias, nah, terjadi error. Cross validation is not defined. Nah, ini biasanya, nah ini cross validation transplit, ini library-nya harus kita cross validate. Nah, ini ada yang masalah di situ. Jadi ini biasanya library-nya sudah baru, tidak cross validate lagi. Sebentar, importnya ini.
Oke, mana tadi? Kita lihat cross validation is not defined. Nanti kita oke, ini Stack Overflow. Nah, ini use file score dan training. Oke. Gimana tadi? Nah, cross file score. Kita lihat dulu ini. Untuk pemanggilannya skala model file score. Oke. Nah, ini cross file score. Kita copy ya. Cross file score. Mana tadi yang error? 57 cross validation train. Bismillah. Kita running lagi. Function trans test split tidak ada. Kita rubah ke trend test split. Yang mana nih? Trend test split. Nah, ini kita hapus. Kita lihat. Oke, ini berarti yang ini mahasiswa semuanya. Transplant. Nah, ini coba. Mana tadi? Ini yang di sini. Bismillah. Kita running. Ini yang tadi split data ya. Nah, berhasil running. Alhamdulillah. Akurasi. Oh, masih ada cross validation not defined ya. Kalau ada tulisan cross validation ini langsung dihapuskan saja ini yang ini. Dihapus saja. Oke. Jadinya cross file score langsung. Nah, itu ya mahasiswa semuanya ya. Jadi memang kita harus jeli dalam melihat library yang sudah kita importkan. Nah, ini mahasiswa semuanya. Apa itu akurasi, presisi, recall? Nah, ini yang menjadi feedback saudara nanti. Jadi nanti silakan. Nah, ada yang namanya akurasi, presisi, recall, dan specify. Nah, penting sekali untuk apa? Untuk melihat hasil prediksi tersebut. Jadi nanti kalau di dalam nilai confusion metric itu ada tabel true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, ini silakan nanti dibaca. Nah, ini bagaimana cara menghitung akurasi, berapa banyak nilai true positif dan true negatif dibagi dengan seluruh datanya tadi. Nah, ini rasio prediksi benar, presisi,
Kalau presisi, rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan. Recall sensitivitas. Rasio prediksi benar positif dibandingkan keseluruhan data yang benar positif. Berapa sensitif dia? Nah, kalau semakin besar 100% ya berarti sudah bagus datanya. Kalau kita praktek di sini kita lihat nih, sudah di atas 90, luar biasa ini. Sangat luar biasa. Wah, ini new classifier ada 100 dengan menggunakan 90. Naik baik saja 99. Nah, ini adalah model di mana yang kita buat ya. Nah, lalu saudara lihat di situ. Setelah itu lanjut dengan confusion metric, menguji hasil model tersebut. Benar-benar bagus tidak? Kalau ini kan apa namanya? Kalau ini dengan data baru ya, bukan data yang tadi ya. Tapi saudara bisa melihat di situ klasifikasi reportnya. Nah, ini menguji dari klasifikasi naif Bayes tadi ini. Nah, silakan nanti itu dipraktekkan, ditambahi penjelasan mengenai akurasi, presisi, recall dan F1 mengenai praktikum saudara. Jadi kan di situ silakan nanti praktek sampai confusion metric. Nah, sebagai bentuk diskusi, selain ini ya, selain file ini saudara lampirkan, download ya hasil pengerjaan saudara, juga memberikan informasi penjelasan mengenai nilai akurasi, presisi, recall, dan F1. Kok bisa dia sebesar itu? Nilai akurasinya 99. Ada apa yang menyebabkan nilai naif Bayes dan new classifier di situ berbeda. Berbeda ini mahasiswa. Tolong nanti bisa mahasiswa analisis ya nilainya tadi. Melihat datanya bagaimana? Melihat datanya data multivariat NB ini. Nanti silahkan di double klik ataupun nanti bisa nggak ini? Oh, kita lihat nih. Kita running. Saya kepengen melihat data X. Data X. Nah, ini. Itu datanya itu ya. Data X. Banyak itu. Data Y. Sekarang saya pengen melihat data Y. Tuh, Y-nya. Nilainya seperti itu. Data multivariat NB. Nah, itu input underscore file head. Bisa nggak ini? Oh, input file konten data multivariat tadi ya. Jadi kalau kepingin melihat datanya ya tadi seperti itu ya. Atau nanti dilihat di dalam Explorer saudara ya. Kalau tadi yang kita contohkan data X itu. Data X.head coba ya. Bisa nggak ya?
Iya, dia itu tidak memiliki atribut ya, tidak memiliki atribut. Print type, ya, Pandas. Has no attribute txt. Iya, iya betul. Pandas itu hanya bisa membaca read CSV, yang txt itu nggak ada ya, nggak ada. Ya tadi ya, bagaimana cara ngeload data ini, cara memanggilnya seperti itu ya. Atau kita bisa melihat, kita double klik. Nah ini datanya seperti ini. Ada 3 row ya. 3 row, yang X itu yang row 1 sampai row 2. Kalau yang Y ini yang terakhir itu adalah Y, labelnya 0123, 0123 itu label kelasnya. Data ini termasuk kelas 0, data ini termasuk kelas 1 gitu ya mahasiswa semuanya. Nah, itu penjelasan saya terkait praktikum pertemuan yang kedua ya. Ketiga, mohon maaf, klasifikasi dan penggunaan supervised learning. Supervised learning itu artinya adalah sudah ada label setelah data tersebut. Itu adalah informasinya. Nah, silakan nanti saudara praktekkan sampai confusion metric. Jangan lupa nanti memberikan penjelasan terkait soal yang tadi. Ini ya. Kenapa bisa nilainya 100% dan 99,75%. Silahkan nanti selain mahasiswa melampirkan IPYNB-nya, juga nanti memberikan penjelasan terkait algoritma naive Bayes tersebut. Baik mahasiswa, itu yang bisa saya berikan untuk praktikum kali ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.